Aksi saling dorong dengan polisi mewarnai unjuk rasa ribuan mahasiswa gabungan se-Bogor Raya yang menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Istana Bogor. Kalau mau demo, ya demo DPR-nya dong. Masa yang didemo oleh presiden? Apa mahasiswa nggak mengerti yang namanya trias politika? Bahwa kekuasaan di Indonesia itu dipisah oleh 3 pilar. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ngerti nggak sih mahasiswa ini? Tuntutan aksi ribuan mahasiswa ini salah satu diantaranya adalah menentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Mereka menginginkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana tersebut. Jokowi itu ada di bagian eksekutif. Dia hanya menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, yang berhak merevisi undang-undang termasuk masa jabatan presiden itu ada di legislatif atau DPR. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Bogor menggugat istana dengan petugas kepolisian ini terjadi sesaat mahasiswa berusaha maju menuju pintu masuk Istana Bogor, gerbang Museum Kepresidenan, Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Presidennya nggak bisa apa-apa kalau bunyi undang-undangnya berkata bahwa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Apa presiden bisa mengubah konstitusi menjadi 3 periode? Ya nggak bisa dong. Itu jelas melawan hukum dan presiden bisa diturunkan langsung dari kursinya oleh DPR kalau dia melawan hukum. Dan selama aksi berlangsung, arus lalu lintas menuju Istana Bogor dialihkan ke sejumlah ruas jalan. Ini kan pelajaran SMP, basic banget. Masa mahasiswa nggak tahu pemisahan kekuasaan di Indonesia dalam konsep trias politika? Lah, kalau sudah tahu, terus yang mau kalian demo itu apa? Tuntutan kalian itu apa? Apa nggak malu diketawain para senior yang dulunya juga mahasiswa? Dalam sidang Kabinet Paripurna pada Selasa 5 Maret 2022 lalu, Jokowi melarang para menterinya membicarakan tentang penundaan pemilu maupun presiden 3 periode. Jajarannya pun diminta untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan fokus bekerja untuk menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir pihak yang akan melakukan demo agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya. Namun, seperti berkaca dari demo-demo sebelumnya, di mana aksi ini tak membuahkan hasil, maka ia meyakini bahwa demo kali ini juga akan berhenti begitu saja. Jadi mahasiswa itu harus cerdas, harus punya sikap dan pendirian yang jelas. Jangan mau diombang-ambing oleh mereka yang punya kepentingan. Kalau ada yang ngajak turun ke jalan, tanyakan, tujuan demo lu apa? Beradu argumenlah dengan mereka yang mengajak kalian demo. Kalau kalian lihat ternyata agendanya nggak masuk di nalar, ngapain juga ikut-ikutan? Kalian bukan kerbau yang dicucuk hidungnya kan? Demo RUU KUHP berhenti, demo Omnibus Law berhenti lagi. Demo Jokowi mundur paling-paling juga berhenti. Demo berhenti, itu demo apa angkot? Bayangkan ngetemnya, kata dia dari Twitter @DennySiregar7 pada Minggu 10 April 2022. Kalau pengen mencari jati diri, berikan bukti bahwa kalian berhasil melakukan penelitian yang membanggakan negeri. Kalau pengen keren, ikutlah perlombaan antar mahasiswa sedunia dengan membawa karya yang beken. Kalau bisanya demo doang, kayak bebek yang diangon oleh peternak, itu berarti masa depan kalian berpotensi suram. Kalian gak dapat apa-apa kalau cuma jadi follower, cuma jadi peserta untuk menuhin kuota, cuma jadi alat buat mereka yang dapat amplop. Ia juga menyebut kalau pihak yang Jokowi itu lengser itu halu. Ada yang halunya sundul langit. Kalau Jokowi akan lengser tanggal 11 April, gini deh. Kalau tanggal 11 April Jokowi lengser, gua potong kemaluan. Catat ya, naskor kambing, ujarnya.
Diketahui, Denny Siregar membuat cuitan tersebut setelah ramai aksi demo besar-besaran yang akan digelar mahasiswa pada 11 April 2022. Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI yang rencananya akan digelar pada 11 April di Istana Kepresidenan Jakarta. Sudah terima pemberitahuan aksi, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi pada Minggu 10 April 2022. Namun demikian, ia belum menjelaskan soal rencana pengamanan yang dilakukan oleh aparat, termasuk soal jumlah personel yang akan diturunkan. BEMSI berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 11 April 2022. Rencana itu akan diikuti elemen mahasiswa lain secara masif dari berbagai perguruan tinggi. Demonstrasi digelar dalam rangka menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi juga dilakukan untuk memprotes kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022, ungkap Koordinator Pusat BEMSI Kaharudin pada Kamis 7 April 2022. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak akan menghalangi aksi unjuk rasa. Dia mempersilahkan mahasiswa menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden pada Senin 11 April 2022. Mahfud hanya mengingatkan bahwa Indonesia negara demokrasi sekaligus negara hukum. Ia meminta aksi unjuk rasa digelar tanpa kekerasan. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum, kata Mahfud. Seperti diketahui, dalam aksi 11 April nanti, mahasiswa akan menyampaikan setidaknya 6 tuntutan, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena dinilai mengkhianati konstitusi. Selanjutnya mendesak dan menuntut presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang IKN, termasuk pasal-pasal bermasalah. Karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga. Menuntut presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan lainnya. Selanjutnya mendesak presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Menuntut presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia, serta menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.